Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pada pagi hari ini tentu sudah ada bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan kesetiaan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan mendengarkan lebih lanjut. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Obrolan kita pada pagi yang berbahagia ini tentang kesetiaan. Apa sih kesetiaan itu? Kesetiaan itu bisa didefinisikan kalau diambil dari bahasa Arab artinya al-wafa, artinya setia. Kesetiaan itu adalah berpegang teguh pada janji atau komitmen yang telah disepakati bersama, kemudian menjaga kepercayaan dan tidak berkhianat. Itu yang disebut dengan kesetiaan. Kesetiaan itu bisa berada ketika bersama membangun rumah tangga atau kesetiaan dalam pernikahan. Ada kesetiaan keseharian kita yaitu dengan sahabat kita, kesetiaan terhadap keluarga, kesetiaan terhadap pekerjaan dan tanggung jawab dan tugas, kesetiaan terhadap prinsip, dan kesetiaan tertinggi dan terbesar adalah terhadap agama dan Tuhan kita. Kita ini sebelum terlahir ke alam dunia sudah dijanji oleh Allah
alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita ini masih berada di alam ruh, sebelum ditiupkan ke rahim ibu kita masing-masing, kita ini, roh kita ini sudah disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, roh, apakah engkau siap bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, siap. Berarti ini perjanjian kita yang pertama. Kesetiaan kita dituntut untuk itu tetap bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ketika kita terlahir ke alam dunia, diazankan oleh orang tua kita. Dalam kalimat azan itu ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sumpah kita, komitmen kita, dan kita dituntut untuk setia dengan itu. Apakah berhenti di situ? Enggak. Ketika kita memasuki usia mukallaf, sudah dewasa, kita menjalani sholat, kita juga berkomitmen kembali dengan selalu mengulang-ulang lafaz inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komitmen kita dan kita dituntut untuk setia. Kemudian ketika kita sudah memasuki usia tertentu, menjalani mahligai rumah tangga, kita juga dituntut untuk setia dalam komitmen berumah tangga. Seperti saya misalnya ketika pas akdun nikah, saya ucapkan qabiltu dan seterusnya, itu berarti saya berkomitmen untuk menjaga istri yang dulu itu di bawah penjagaan kedua orang tuanya. Ketika seorang suami mengucapkan saya terima, berarti komitmen atau tanggung jawab untuk kesetiaan berpindah kepada suami. Sang istri ya begitu, walaupun tidak terucap secara langsung. Kalau dulu wajib berkomitmen setia terhadap kedua orang tuanya, begitu orang tuanya saya nikahkan engkau dengan anak saya, kemudian sang suami menjawab saya terima, maka komitmen seorang istri, janji seorang istri dan dituntut untuk setia berpindah dari orang tua ke suami. Terus berlanjut ketika kita berada di satu pekerjaan tertentu, kita dituntut untuk setia dengan pekerjaan itu. Kemudian ketika kita punya prinsip hidup, ya dituntut untuk setia dengan itu semua. Lah kesetiaan dalam berbagai momen-momen itu tadilah, kalau kita tetap teguh akan ada reward, akan ada balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan kata atau kebalikan dari kesetiaan adalah pengkhianatan. Dan khianat itu termasuk tanda dari munafik. Semua kita tahu munafik itu termasuk diancam oleh Allah akan menjadi keraknya neraka. Fiddarkil asfali minan nar. Pengkhianat bagian daripada munafik, bagian contoh atau tanda munafik, calon penghuni neraka. Sebaliknya setia adalah sesuatu yang amal baik yang akan mendapatkan reward atau balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dalam ayat yang dibacakan oleh qari kita Ananda Sabil, atau dalam ayat yang lain juga disampaikan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang yang beriman, berkomitmenlah terhadap sumpah dan janji-janji kalian. Atau dalam ayat lain wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Untuk kelanjutannya insyaallah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait topik ngopi kita yaitu kesetiaan. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk memulai segmen kedua kali ini terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya terkait topik ngopi kita yaitu kesetiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anis, mohon izin. Apakah disebut khianat apabila pasangan suami istri yang berselingkuh? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marni dari Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah boleh kita membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya serem-serem Pak Ustadz. Yang pertama, apakah disebut khianat apabila pasangan suami istri berselingkuh? Kemudian pertanyaan kedua, boleh nggak balas pengkhianatan dengan pengkhianatan balik? Silakan Pak Ustadz. Sadis-sadis ini ya. Pagi-pagi udah begini nih, serem ya. Apakah pasangan yang berselingkuh itu termasuk bagian dari khianat? Kalau kata ibu gimana? Iya ya. Tapi kenapa dalam Islam dibolehkan poligami? Apakah termasuk itu bagian dari khianat? Lah ya kan, tadi kan pertanyaannya apakah selingkuh itu bagian dari khianat. Lah kemudian ibu menjawab iya. Lah kenapa dalam Islam diperbolehkan poligami? Apakah poligami termasuk bagian dari khianat? Berarti kalau ibu poligami bilang berkhianat, berarti ajaran Islam poligami bukan ajaran, maksudnya poligami itu dibolehkan dalam Islam loh. Gini loh, ketika akad nikah itu kan komitmen berdua untuk membangun rumah tangga. Lah ketika terjadi perselingkuhan itu bagian dari pengkhianatan. Yang namanya selingkuh itu kan melakukan hubungan ke orang lain tanpa sepengetahuan pasangannya. Kalau pasangannya tahu lah makanya kadang para laki-laki itu semboyannya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Coba tanya mas kameramen. Lebih baik minta maaf daripada minta. Kalau minta izin nggak bakalan. Lah kalau minta maaf paling berantem sebulan 2 bulan habis itu selesai. Kadang ada orang yang tidak menerima tentang poligami. Kenapa Islam itu nggak adil? Laki-laki boleh beristri lebih dari 1, sementara perempuan nggak boleh suami lebih dari 1. Di mana letak keadilannya? Kata orang yang anti poligami. Poligami itu bukan perintah loh ya, hanya kebolehan bagi yang memenuhi syarat. Lah, di mana letak keadilannya? Kenapa Islam membolehkan seorang laki-laki boleh punya istri lebih itu, sementara seorang istri nggak boleh punya suami lebih dari 2. Logikanya sangat gampang. Lebih dari 1, lebih dari 2. Salah ngomongnya. Ibu berarti nggak ngantuk. Kalau saya ngomong salah kok diem berarti ngantuk. Lah iya, alhamdulillah. Memang saya sengaja ngantuk. Ada yang protes enggak gitu? Kalau ada yang protes berarti kan nggak ngantuk. Wong pagi-pagi udah nyampe sini kan ya. Nah, logikanya begini Bu. Kalau suami punya istri lebih dari 1, dari istri yang manapun binnya tetap 1.
binnya ke bapaknya. Coba kalau seorang istri punya suami 2, dia punya anak, binnya ke siapa? Bin separuh-separuh gitu. Susah anaknya siapa ya kan? Ini logika gampang-gampang atau logika akal-akalan. Suami ibarat teko. Teko itu bisa ngisi gelas walaupun bukan cuma 1 gelas. Tetap kalau punya kopi tetap kopi. Lah coba kalau gelas 1 tekonya 2. 1 isinya kopi, 1 isinya teh. Lah nanti yang tertuang ini jadi namanya apa? Hanya itu kebolehan bagi yang memenuhi syarat. Lah terus apakah termasuk poligami itu berkhianat? Ya Allah. Berarti kalau bilang dulu nggak berkhianat ya? Dalilnya emak-emak. Emak-emak itu rata-rata bilang begini, kalau dibilang menentang syariat poligami ya takutnya menentang agama, langsung beralasan begini, silahkan poligami tapi yang penting bukan suami saya. Gitu ya? Setuju ya? Nah, silahkan suaminya orang lain yang penting bukan suami. Itu namanya ego. Yang penting bukan suami saya. Ini memang syariat yang sulit diterima oleh para wanita. Dan tadi poligami itu boleh, tapi syaratnya ketat dan ancamannya juga berat bagi para suami yang enggak bisa adil hanya nuruti nafsu pengen. Jadi khianat itu definisinya belum tentu tadi. Lah kalau seorang istri yang otomatis kok menjalin hubungan dengan yang lain, nah, lah kalau laki-laki, khianatnya laki-laki 1, ketika ia tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri, itu pengkhianatan besar. Bahkan ada satu hadis seorang suami yang lari dari tanggung jawab terhadap nafkah anak dan istrinya, ibadahnya ditolak oleh Allah. Jadi pengkhianatannya itu beda-beda. Seorang ayah yang diamanai anak tidak dididik dengan baik, tidak disekolahin, tidak dipesantrenin dengan baik, itu ayah yang berkhianat. Beda khianatnya. Jangan dipukul rata, nanti menolak poligami yuk. Bukan menolak Bu ya, hanya yang penting bukan. Nah. Yang pertama, kemudian yang kedua, jadi lupakan pertanyaan kedua. Pengkhianatan dibales pengkhianatan. Wih, serem ya. Boleh enggak pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan? Serem ya. Ibnu Taimiyah, beliau dalam kitab Qaidatus Sabri, kaidah-kaidah dalam sabar, dalam kita membalas sesuatu perilaku terhadap kita. Kita pengen balas, itu ada kalanya balasan yang zalim. Itu yang enggak boleh. Jelas enggak boleh. Yang kedua, ada namanya muktasid. Muktasid itu pembalasan yang sama. Khianat dibalas pengkhianat, berarti kita sama dia ya sama aja, enggak ada bedanya. 11, 12. Kenapa harus 11, 12 ya? Bukan 20, 21 gitu. Atau muhsin. Muhsin ini yang terbaik. Yaitu kita memaafkan dari kesalahan orang terhadap kita. Cuman ini kan bukan perkara mudah. Pengennya itu kita diperlakukan satu, membalesnya lebih kali lipat dari satu itu pengennya kita. Tapi untuk kelanjutan lebih jelas bagaimana membalas perilaku orang kepada kita, insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk lebih jelas terkait pertanyaan kedua. Nanti akan dibahas di segmen selanjutnya. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen sebelumnya masih ada pertanyaan kedua yang belum terjawab semuanya terkait boleh nggak membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Ini akan dijawab terlebih dahulu sebelumnya dan nanti akan dilanjutkan dengan rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu kesetiaan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Tadi disinggung sedikit di segmen sebelumnya bahwa membalas perlakuan orang terhadap kita itu ada 3 kemungkinan. Yaitu yang pertama balasan yang zalim, yaitu balasan yang berlebihan. Ini yang jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, balasan yang seimbang atau muktasid. Ini ada kalanya dibenarkan, ada kalanya tidak. Dibenarkan kalau misalnya dipukul 1, ya balasnya 1. Itu ajaran realistis dalam Islam. Ketika kita dipukul sekali, boleh balas sekali. Kalau dalam ajaran agama lain malah enggak. Kita dipukul yang kanan, kasih yang kiri biar seimbang, biar enggak miring. Nah, kalau dipukul kanan miring kan, kalau kiri dipukul sekalian kan lempeng lagi kan. Itu ajaran agama lain. Kalau dalam Islam, kalau dalam hal-hal tertentu, mukul sekali boleh dibalas sekali. Tapi dalam hal yang lain tidak diperkenankan, seperti misalnya pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan. Misalnya sang suami ketahuan punya wanita idaman lain. Kemudian kata istri, jangan salahkan aku. Nah, kemudian sang istri balas punya pria idaman. Ini perilaku yang jelas-jelas salah. Walaupun membalas dengan seimbang itu ada kalanya diperbolehkan, tapi tidak bisa dipukul rata. Tapi yang terbaik adalah muhsin. Muhsin itu memaafkan orang yang berperilaku enggak baik terhadap kita. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hijrah, itu kan ada unsur pengusiran dalam tanda kutip. Para sahabat dinistakan, dipersekusi dan lain-lain, tapi Rasulullah ketika balik ke Makkah sebelum hijrah, para sahabat dipersekusi, dihina, siksa macam-macam. Akhirnya terpaksa beliau pindah ke Madinah. Setelah 8 tahun, tahun ke-8 Rasulullah kembali ke Madinah dalam posisi beliau menang. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran yang ayat ini saya yakin ibu rajin baca ketika sholat. Idza jaa. Nah, kalau ini sering ya. Nah, ini proses pengabadian pemaafan Rasulullah kepada orang-orang yang dulu menzalimi beliau. Ketika beliau kembali ke Makkah yang kenal dengan peristiwa Fathu Mekah yang diabadikan dalam surah Al-Fat itu tadi, beliau memilih memaafkan. Padahal beliau kalau mau membalas dendam mudah. Karena musuh-musuh beliau yang di Mekah saat itu udah kalah. Cuman beliau dalam pidatonya yang begitu terkenal, siapa yang berada di Mekah, di Ka'bah atau di tempat-tempat ibadah aman. Siapa yang berada di rumah tokoh ini semuanya aman. Dan intinya Rasulullah memaafkan orang-orang yang dulu ngusir beliau. Ini kalau kita kita umpama. Kita ada masalah tinggal di perumahan ini. Kemudian kita diusir rame-rame sama warga sini. Suatu saat 5 tahun kemudian kebetulan kita jadi pejabat, jadi menteri umpama. Balik ke sini, kira-kira warga sini dikasih duit apa balas? balas apa dibagi duit? Karena baru rencana bagi duit ya. Kalau beneran warga sono usir, itu perumahan rubah jadi waduk gitu ya. Kalau Rasulullah memilih memaafkan, padahal beliau mampu untuk membalas. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi ini adalah kesetiaan. Maka kita sebagai seorang muslim dituntut untuk setia, baik dalam rumah tangga, baik dalam bersahabat, baik
dan berprinsip baik dalam pekerjaan maupun tugas, dan yang tertinggi kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang dikaruniai kesetiaan dalam komitmen bersama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ngopi pada pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Simple TV, News, Sport, Entertainment.